Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan proposal proyek kewarganegaraan kami yang sudah kami rancang sebelumnya. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan proposal yang telah kami buat mengenai tema pencegahan dan penanggulangan kekerasan untuk memperkuat ketahanan nasional. Baik, saya Fatima Zahra dengan NIM 2510612029 akan menjelaskan apa latar belakang dari kelompok kami dalam mengangkat isu kekerasan pada proyek kali ini. Isu kekerasan ini bukanlah suatu fenomena yang baru, tetapi dari tahun ke tahun, isu kekerasan ini merupakan isu yang menjadi topik hangat yang selalu diperbincangkan di lingkungan masyarakat, terutama di lingkungan pelajar. Kekerasan bisa muncul dalam berbagai bentuk seperti kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual, dan masih banyak bentuk kekerasan lainnya. Mahasiswa memiliki peran yang strategis sebagai agen perubahan yang dapat mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan penyelesaian konflik tanpa adanya kekerasan. Melalui kegiatan proyek yang bertema penanggulangan dan pencegahan kekerasan ini, kami berharap dapat mengembangkan kesadaran sosial dan tanggung jawab moral di masyarakat, terutama di kalangan pelajar, terhadap isu kekerasan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Pemilihan tema ini didasarkan pada kondisi masyarakat yang masih mengalami tingginya angka kekerasan seperti perundungan di sekolah, serta intoleransi sosial. Oleh karena itu, kami akan melaksanakan proyek ini dengan mengimplementasikannya di lingkungan pelajar seperti lingkungan sekolah. Baik, saya akan menyampaikan tentang rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari proyek ini. Yang pertama, rumusan masalah. 1. Apa saja bentuk dan penyebab terjadinya kekerasan di lingkungan pelajar? 2. Bagaimana dampak kekerasan terhadap perilaku pelajar? 3. Bagaimana cara mencegah dan menanggulangi kekerasan di lingkungan sekolah? 4. Apa peran pelajar dalam mendukung pencegahan kekerasan sebagai upaya memperkuat ketahanan nasional? Tujuan proyek 1. Meningkatkan kesadaran pelajar tentang dampak negatif dari kekerasan. 2. Memberikan pemahaman tentang cara mencegah dan menanggulangi kekerasan di lingkungan sekolah. 3. Menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan komunikasi yang baik antar pelajar. 4. Menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai ketahanan nasional. Manfaat proyek 1. Pelajar memahami bahaya kekerasan dan cara menghindarinya. 2. Sekolah memiliki lingkungan belajar yang aman dan kondusif. 3. Terbentuknya karakter pelajar yang berjiwa nasionalis dan peduli terhadap sesama. Baik, perkenalkan nama saya Fadil Hadi dengan NIM 2510612021. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang tinjauan konseptual mengenai proyek proposal kami yang dimulai dari pengertian kekerasan. Kekerasan adalah perbuatan yang menyebabkan cedera, kematian, atau kerusakan fisik, serta mencakup unsur paksa dan keterkerelaan pihak yang dirugikan. Kelompok yang rentan terhadap kekerasan yaitu salah satunya adalah remaja. Remaja rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual, baik di lingkungan sekitar maupun melalui medsos. Rendahnya literasi digital dan pemahaman tentang privasi membuat mereka mudah menjadi korban. Diperlukan edukasi, dukungan keluarga, dan peran sekolah maupun kampus untuk mencegah kekerasan. Yang kedua, bentuk-bentuk kekerasan. Remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual. Karena masih dalam proses mencari jati diri, kekerasan dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bahkan melalui media sosial. Perkembangan teknologi membuat pelaku lebih mudah melakukan pelecehan, ancaman, atau manipulasi tanpa harus bertemu langsung dengan korban. Rendahnya literasi digital dan pemahaman tentang privasi membuat remaja sering tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi tentang perlindungan diri, kesetaraan gender, serta dukungan dari keluarga dan sekolah maupun kampus untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi remaja. Bentuk kekerasan fisik meliputi yang pertama yaitu kontak fisik langsung. Yang kedua adalah perilaku fisik tidak langsung, seperti menghasut orang lain untuk menyakiti korban. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama ada kelalaian orang tua. Banyak sekali orang tua yang kurang memperhatikan tumbuh kembang dan pergaulan anaknya. Akibatnya, anak lebih rentan menjadi korban kekerasan. Yang kedua, rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku, yang dimana moral dan mental yang tidak terbentuk dengan baik membuat pelaku tidak mampu untuk mengendalikan dirinya, serta dorongan nafsu atau emosi menjadi sulit dikontrol sehingga mudah untuk melakukan kekerasan. Yang ketiga, ancaman hukuman yang ringan. Hukuman terhadap pelaku kekerasan sering dianggap ringan dan proses hukum yang sangat berbelit,
Selain itu, biaya dan waktu penanganan yang panjang membuat korban enggan untuk melapor. Akibatnya banyak sekali kasus kekerasan yang tidak terselesaikan dengan baik. Yang keempat, persepsi masyarakat. Pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi seringkali dianggap tabu. Kurangnya edukasi membuat anak tidak paham cara untuk melindungi dirinya. Stigma sosial juga membuat korban takut untuk melapor dan pelaku sering lolos dari hukuman. Tindakan kekerasan menimbulkan dampak jangka pendek dan jangka panjang, baik bagi korban maupun pelaku kekerasan. Dampak ini dapat mempengaruhi psikologis, sosial, akademik, emosional, bahkan lingkungan masyarakat. Yang pertama, dampak psikologis pada korban. Dampaknya yaitu seperti stres, depresi, serta kurangnya percaya diri. Yang kedua, dampak sosial pada korban. Dampaknya yang pertama yaitu isolasi sosial. Kedua, kurangnya dukungan sosial. Korban pasti akan merasa tidak didukung oleh teman atau keluarga yang terdekat. Yang ketiga, dampak akademis pada korban. Dampaknya yaitu korban akan menjadi sulit untuk fokus dan motivasi belajar akan menurun. Serta korban juga sering absen untuk menghindari situasi kekerasan. Keempat, dampak pada kesejahteraan emosional pelaku. Dampaknya yaitu pelaku berisiko mengembangkan perilaku negatif di masa depan. Yang kedua, pelaku akan sulit memahami perasaan orang lain sehingga berpotensi untuk mengulangi kekerasan tersebut. Yang kelima, dampak pada lingkungan sekolah dan masyarakat. Dampaknya yaitu bullying yang bisa menyebabkan ketidakstabilan dan konflik antar siswa. Serta perilaku kekerasan dapat menjadi contoh buruk dan menular ke lingkungan sosial di masa depan. Upaya pencegah kekerasan. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pencegahan kekerasan di satuan pendidikan harus dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan edukatif, yaitu menanamkan nilai-nilai moral dan empati sejak dini. Yang kedua, pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan guru, siswa, dan orang tua yang dalam membangun lingkungan yang aman dan saling menghormati. Yang ketiga, pendekatan represif. Pendekatan represif itu memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan. Kekerasan dapat dilakukan dengan memberikan pendamping psikologis, konseling, serta pembinaan karakter kepada pelaku dan korban agar tercipta perubahan perilaku ke arah positif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Wiratmadja dengan NIM 2510613024. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan konseptual yaitu ketahanan nasional. Menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun 2020, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang mencakup keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala sesuatu ancaman dan tantangan, baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk menjamin identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa demi tercapainya tujuan nasional. Salah satu aspek penting dalam ketahanan nasional adalah ketahanan sosial, yaitu kemampuan masyarakat untuk hidup rukun, aman, dan saling menghormati. Oleh sebab itu, pelajar sebagai generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan nasional dengan cara menolak segala bentuk kekerasan serta menumbuhkan sikap toleransi dan persatuan. Perkenalkan, nama saya Izzatuddin Larsi Siregar dengan NIM 2510612018. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan pencegahan kekerasan dengan ketahanan nasional. Pencegahan kekerasan berperan penting dalam memperkuat ketahanan nasional, yaitu kemampuan bangsa menghadapi ancaman dari dalam maupun dari luar negeri. Kekerasan di kalangan pelajar dapat melemahkan rasa persaudaraan, menghancurkan keharmonisan, dan mengganggu stabilitas sosial. Melalui pencegahan kekerasan, pelajar dan mahasiswa ditanamkan nilai toleransi, empati, dan saling menghargai, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan sebagai penerapan nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan ketiga. Sekolah yang bebas kekerasan mencerminkan lingkungan sosial yang harmonis dan solid, sehingga memperkuat ketahanan sosial dan ideologi bangsa. Dengan demikian, upaya pencegahan kekerasan tidak hanya menciptakan suatu pelajar yang aman, tetapi juga memperkuat karakter persatuan. Saya Muhammad Hadi Putra Aldi dengan NIM 2510613037 menjelaskan metode pelaksanaan sama tahap persiapan. Yang pertama itu menyusun jadwal kegiatan, yang kedua menentukan peserta dan lokasi, yang ketiga menyiapkan alat dan bahan. Dan yang kedua, tahap pelaksanaan. Pertama itu melakukan kegiatan inti sesuai tujuan program. Yang ketiga, tahap evaluasi. Yang pertama juga mengukur hasil kegiatan. Dan yang terakhir, yang keempat, presentasi hasil penelitian. Yang pertama itu langkah lanjutan setelah kegiatan seperti pendampingan, monitoring, atau publikasi hasil.
Dan selanjutnya waktu pelaksanaan. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 5 November sampai 13 November 2025 di SMP 44 Negeri Padang Jalan Koto Tuo dengan peserta kelas 7 kurang lebih dari 30 siswa.